Ya, semoga ini menjadi satu proses awal dari pembubaran semua kelompok relawan-relawan Jokowi, karena memang sudah tidak relevan lagi, karena rezim sudah berganti. Selamat malam semuanya. Salah seorang mahasiswi yang ditahan oleh pihak kepolisian karena membuat meme foto Jokowi dan Prabowo dibuat seolah-olah sedang berciuman, hari ini dia mendapatkan banyak sekali pembelaan. Mahasiswi ITB dengan inisial SSR ini itu dibela oleh banyak orang karena tindakannya itu dianggap hanya bagian dari kebebasan berekspresi. Jadi seharusnya tidak sampai ditahan atau ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan karena saking banyaknya para pembela atau narasi-narasi pembelaan terhadap mahasiswi ini, itu ternyata membuat pihak Istana dan Gerindra atau Habibur Rahman itu juga mengikuti arusnya. Jadi mungkin karena banyak yang bela dan menganggap bahwa ini biasa aja kok gitu ya. Akhirnya pihak Istana lewat Hasan Nasbi buru-buru mengatakan bahwa yang melaporkan ini bukan Presiden Prabowo. Jadi Istana cuci tangan. Wah, itu bukan kita tuh. Penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu nggak ada hubungannya sama Istana atau Presiden. Dan bahkan Habibur Rahman ini lebih maju lagi gitu ya, karena dia kemudian tiba-tiba menjadi penjamin kepada mahasiswi SSR ini supaya dia bisa segera dibebaskan. Jadi ajaib gitu. Seorang mahasiswi yang sepertinya bukan siapa-siapa yang kemudian ditahan karena membuat meme, hari ini mendapatkan banyak pembelaan sampai membuat Istana atau elit Gerindra nampaknya cukup gentar. Gak tahu apa yang sedang terjadi di sana, tapi setelah saya coba perhatikan, kayaknya ini ada satu langkah-langkah politik yang memang coba sedang dimainkan. Ya, kalau ada orang mengatakan mungkin pihak Istana ya agak males untuk kemudian berhadapan dengan gelombang besar atau takut, khawatir ini terjadi penolakan atau terjadi perdebatan yang sangat panjang, dan ini sesuai dengan apa yang pernah saya jelaskan di video kemarin bahwa penangkapan atau penahanan terhadap SSR ini itu bisa menimbulkan perdebatan karena ini adalah barang baru. Karena meme yang dia buat itu menggunakan AI dan dia hanya memberikan instruksi. Masalahnya adalah Undang-Undang ITE melalui MK juga katanya kan sudah dihapus atau tidak berlaku lagi. Sehingga kalau ini mau dijerat atau mau dihukum, itu akan sangat rumit sekali perdebatan yang bisa terjadi ke depan. Dan inilah yang mungkin terbaca oleh pihak Istana, yang mungkin pihak Istana juga nonton video saya. Wah, ini bener nih. Nanti kalau kemudian terjadi perdebatan bisa panjang urusan gitu ya. Ini bukan lagi soal benar dan salah atau menang atau kalah. Ini soal perdebatan yang bisa panjang dan bisa bertahun-tahun ke depan gitu. Dan apalagi memang sudah ada contoh pembandingnya yang sama persis sekali. Ya, karena sosok siluet Jokowi atau Prabowo ini sedang berciuman itu mirip sekali dengan foto Putin dan Trump yang pernah dibuat oleh seorang seniman di Lituania. Dan Putin dengan Trump yang dibuat sedang berciuman itu nggak ada yang protes di sana. Di Lituania, tapi bukan di Indonesia gitu ya. Ya, pihak Trump nggak protes, Putin juga nggak protes. Jadi kalau di sini di Indonesia yang katanya negara demokrasi kemudian mempermasalahkan dan membuat salah seorang mahasiswi jadi masuk penjara karena dia menggunakan AI dengan membuat ilustrasi Prabowo dan Jokowi sedang berciuman, rasanya itu akan menarik perhatian dunia. Karena contohnya adalah dua tokoh besar di dunia, yakni Putin dan Trump. Itu akan menjadi satu kasus yang sangat menarik sekali. Kok bisa gitu kalau di negara demokrasi kemudian ada mahasiswi ditahan karena membuat meme yang seperti itu. Karena selain foto atau meme ini sebenarnya tidak viral dan kemudian menimbulkan perdebatan, juga ada masalah terkait proses penahanan yang sangat cepat sekali gitu. Karena penahanan yang begitu cepat seperti ini itu kemudian menimbulkan pertanyaan, ini sebenarnya siapa kok bisa cepat banget ya? Ini atensi dari mana kok bisa kemudian tiba-tiba langsung ditahan? Bahkan viral pun enggak, udah ditahan. Jadi
ya kayaknya pihak istana atau elit Gerindra merasa bahwa ini bisa panjang urusan, bisa bisa apa namanya menimbulkan perdebatan dan TV-TV kita bisa membahas soal isu ini dalam jangka waktu yang lama. Jadi ya ngapain kemudian bermain di wilayah yang seperti ini, dan itu mungkin nanti akan mengganggu konsentrasi presiden gitu. Jadi ya sudah dihentikan saja langsung, dan makanya pihak istana mengatakan bahwa ya seharusnya dibina dan elit Gerindra atau Habibur Rahman langsung menjadi penjaminnya, langsung menjadi pahlawan. Ya supaya nggak panjang gitu. Karena kalau ini dibiarkan, bukan soal menang dan salah lagi gitu ya, bukan soal menang kalah atau salah dan benar, tapi ada peluang atau kemungkinan nantinya orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang lain itu tergerak hati mereka untuk juga ikut menyampaikan perlawanan, karena satu orang ditahan, yang lain itu pasti juga gregetan gitu. Bisa jadi perlawanan yang akan muncul itu akan jauh lebih buruk dibandingkan hanya ciuman. Dan kalau ini terjadi sampai ratusan orang melakukan hal yang sama, itu akan membuat pemerintah jadi malu karena tidak mampu melawan narasi-narasi yang akan beredar selanjutnya. Jadi ya kalau misalkan ada peluang seperti itu, ada potensi perlawanan, ngapain gitu? Ya mending langsung dihentikan saja. Lebih baik segera diakhiri. Dan kalaupun misalkan di negeri ini harus ada keributan, biarlah itu adalah merupakan keributan-keributan yang sama sekali tidak melibatkan presiden atau istana. Biarlah keributan-keributan itu ya seputar Jokowi dan Sulu saja. Kayaknya itu arah politik yang coba dimainkan oleh pihak istana atau Gerindra. Karena ya ini adalah wilayah abu-abu, kebebasan berekspresi itu kan bisa diperdebatkan dan itu bisa panjang sekali. Ya ngapain pihak Gerindra atau Presiden Prabowo bermain di narasi atau wilayah yang seperti itu. Dan bahwa ada yang bilang bahwa ya ini kayaknya cuma cuma drama aja lah. Oh ini ditahan cepat supaya Habibur Rahman bisa menjadi pahlawan. Supaya dia dipuji sebagai orang yang menghargai kebebasan berekspresi atau demokrasi dan sebagainya. Karena kalau nggak ditahan ini nggak ada ceritanya, makanya kemudian ya udah ditahan terus kemudian tiba-tiba ada yang sok menjadi pahlawan. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi bagi saya apapun itu, inti dari keputusan atau sikap pihak istana dan Gerindra hari ini, itu yang paling penting adalah akhirnya kita tahu bahwa ternyata mereka sedang berhadap-hadapan atau berseberangan dengan apa yang ada dalam pikiran relawan Jokowi. Karena terkait kasus ini, terkait meme yang dibuat oleh seorang mahasiswi ITB tersebut, sebenarnya kelompok relawan Jokowi atau Barajp itu sudah mendukung agar mahasiswi atau inisial SSR ini diproses secara hukum. Saya mendukung agar perempuan itu diproses secara hukum. Kok level mahasiswa sekarang seperti itu ya, katanya. Kata ketua Barajp sebelum muncul pernyataan dari istana atau dari Habibur Rahman gitu kan. Jadi relawan-relawan Jokowi itu sudah menyampaikan dukungan biar diproses hukum. Nggak pedulilah setelah itu. Pokoknya dipenjara aja gitu ya. Nah, setelah itu, setelah relawan ini menyampaikan pernyataan, muncullah pembelaan, muncullah pernyataan dari pihak istana atau dari Hasan Nasbi, muncullah aksi heroik dari Habibur Rahman. Apa yang bisa kita baca dari ini? Itu menurut saya ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kelompok relawan Jokowi ini nggak di briefing. karena kemudian beda sendiri gitu. Pihak istana, Gerindra, kemudian pihak-pihak yang lain itu membela mahasiswi yang melakukan tindakan mengedit atau memerintahkan AI untuk buat meme. Semuanya membela si mahasiswi, kecuali kelompok relawan Jokowi. Ini kayaknya mereka nggak di briefing ini, atau mereka udah nggak tahu informasi yang ada di dalam. Udah jauh sekali gitu. Kok bisa berbeda pendapat gitu kan? Ya itulah politik, kalau pendapatnya sudah agak berbeda berarti informasinya sudah tidak canggih lagi. Dan apa yang terjadi dengan kelompok relawan Jokowi ini, kemungkinan yang kedua itu menjadi satu contoh perbedaan sikap antara gaya rezim atau Presiden Prabowo dengan rezim Jokowi sebelumnya. Kelompok pro Presiden Prabowo seperti ingin menunjukkan bahwa
ini rezim yang berbeda, ini pemerintahan yang berbeda. Tidak bisa ada orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya masih bisa dimaafkan, kemudian harus dihukum seperti halnya yang lain sebelumnya, seperti di eranya Jokowi. Jadi ini satu pertunjukan politik untuk memberi satu pelajaran bagi kita semua bahwa di era rezim Presiden Prabowo, kebebasan berekspresi sepertinya lebih dihargai dibandingkan di eranya Jokowi. Sepertinya, setidaknya sampai hari ini. Dan karena ini merupakan hal yang tidak terlalu fatal, maka ya sebaiknya itu dihindari agar tidak bisa menjadi perdebatan yang lebih besar ke depan. Karena kalau ini kemudian diproses gitu ya, dan dibiarkan berlarut-larut, ya mungkin pihak istana merasa ya jadi nggak ada bedanya dong sama eranya Jokowi gitu kan. Tapi dengan Hasan Nasbi sudah bicara, Habibur Rahman sudah menjadi penjamin, itu pasti sesuai dengan pemikiran atau petunjuk yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Seorang Habibur Rahman rasanya nggak akan berani dia menjadi penjamin atas seorang mahasiswi yang diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Prabowo dan Jokowi. Kalau tanpa arahan Prabowo, ya Habibur Rahman nggak akan berani lah. Jadi ini juga menjadi satu pernyataan atau penegasan kepada semua kelompok relawan Jokowi bahwa rezim sudah berganti dan relawan sudah tidak relevan lagi. Kayaknya itu pesannya gitu. Karena ya baru sekarang rasanya kelompok relawan berseberangan dengan presiden. Kalau di eranya Jokowi dulu kan selalu bersamaan gitu ya, selalu langkah melangkah, selalu rapi, selalu seiring gitu ya. Jadi kalau Pak Jokowi bilang 3 periode, ya enggak ada 3 periode. Relawan juga enggak ada. Meskipun ada misalkan. Sekarang ini udah nggak relevan. Di era Presiden Prabowo, kelompok relawan-relawan Jokowi itu ya dianggap nggak ada. Mereka bahkan sepertinya sudah tidak punya akses informasi lagi terkait sikap presiden atau sikap istana seperti apa. Makanya kemudian memberikan pernyataan yang berseberangan dengan dan pihak istana. Jadi ya kasihan juga relawan-relawan Jokowi ini gitu, karena ya masih ada yang belum mendapatkan posisi menteri atau wakil menteri. Ya kalau Noel sih sudah gitu ya. Bara JP setahu saya masih belum. Jadi agak kasihan juga. Dia sudah seperti ingin menyampaikan pembelaan supaya dia kelihatan, supaya dia terlihat kelompok yang ingin membela. Lah kok ternyata nggak diterima. Ya semoga ini menjadi satu proses awal dari pembubaran semua kelompok relawan-relawan Jokowi, karena memang sudah tidak relevan lagi, karena rezim sudah berganti dan sudah tidak ada lagi yang perlu dibela dari seorang Jokowi, karena dia sudah selesai, sudah berada di Solo dan sudah menjadi orang biasa. Untuk apa masih ada kelompok relawan? Ya kalau yang lain misalkan Ganjar, Anies, Deddy Mulyadi, ada kelompok relawannya, masuk akal karena mereka meskipun mungkin sulit untuk maju lagi di tahun 2029, tapi masih punya peluang. Kalau Jokowi kan udah selesai. Ini kok relawannya masih ada nih, mau ngapain? Ya ngapain kalian masih jadi kelompok relawan? Mending gabung aja sama GRIP supaya ada manfaatnya. Ya, jadi ini satu cerita politik yang menarik menurut saya. Semoga nantinya ke depan akan ada cerita-cerita yang lebih baik, dan entah apakah terlepas ini adalah bagian dari pencitraan dan sebagainya, semoga cerita awal ini menjadi satu titik baik di era demokrasi seperti sekarang ini. Semoga apa yang dilakukan oleh pihak kubu Presiden Prabowo, Hasan Nasbi dan Habibur Rahman hari ini itu tetap konsisten di masa yang akan datang, yang tetap menghargai kebebasan berekspresi dan apa yang disampaikan oleh rakyat Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.